kamu, belakangan minggu ini terjadi sebuah perdebatan hashtag Indonesia Terserah di jagat media sosial khususnya platform Twitter. Bahkan hashtag ini menjadi sebuah trending topik pada saat itu dan menjadi sebuah polemik dari kebijakan PSBB serta penanganan COVID-19 oleh tenaga medis. Berikut beberapa cuplikan video yang merepresentasikan hashtag Indonesia Terserah saat itu. Indonesia merupakan negara yang cukup memprihatinkan jika dilihat secara statistik dalam jumlah kasus COVID-19. Hal ini dibuktikan oleh jumlah orang yang terinfeksi terus-menerus meningkat secara fluktuatif. Tercatat per 2 Juni 2020, jumlah korban positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka 27.549 jiwa. Sementara angka kematian yang disebabkan karena virus ini mencapai angka 1.663 jiwa. Tentu angka ini jauh lebih besar ketimbang jumlah orang terinfeksi yang terjadi di Malaysia yang hanya mencapai angka 7.877 jiwa dengan angka kematian yang stagnan selama 12 hari berturut-turut, yaitu sebanyak 115 jiwa. Secara lebih lanjut, pada tanggal 21 Mei 2020, Indonesia mencatatkan rekor tertinggi di ASEAN sebagai negara dengan jumlah penambahan kasus COVID-19 terbesar dalam sehari, yakni sebesar 973 jiwa. Jumlah ini sebenarnya tidak mengejutkan, mengingat sulitnya masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti halnya orang-orang yang berbelanja baju lebaran, Bandara Soekarno-Hatta yang semakin ramai pemudik, masih banyaknya orang yang berkumpul di kafe, dan lalu lintas yang semakin ramai adalah beberapa contohnya. Adapun bentuk lain pelanggaran kebijakan PSBB yang dilakukan masyarakat Indonesia, seperti halnya penjualan ilegal berupa surat bebas COVID. Fenomena ini sebetulnya patut disayangkan, mengingat ada sebagian dari masyarakat yang telah berkorban untuk mengatasi pandemi ini selama PSBB. Salah satunya adalah tenaga medis yang telah bekerja setiap hari untuk mengurangi jumlah pasien yang terinfeksi virus corona. Ada pula pihak kepolisian yang juga setiap hari berpatroli dan menertibkan masyarakat sesuai dengan protokol PSBB. Tak ketinggalan, pihak-pihak seperti mal juga menutup usaha mereka untuk menghindari risiko terkena virus corona. Kemudian, pihak-pihak pelaku usaha makanan dan minuman seperti kedai kopi atau restoran juga ikut berpartisipasi dengan hanya memberikan layanan take away kepada pelanggan mereka. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat multitafsir dan perilaku masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah menimbulkan kekecewaan dari jajaran tenaga medis. Mereka merasakan pengorbanan yang telah dilakukan dan diupayakan secara maksimal untuk masyarakat hanyalah sia-sia. Maka dari itu mereka mengeluarkan hashtag Indonesia Terserah sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang tidak tegas dan selalu membuat kebijakan yang multitafsir, serta perilaku masyarakat Indonesia yang selalu tidak mengedepankan protokol kesehatan dan mendukung memutus rantai COVID-19 saat ini. Tagar Indonesia Terserah ini ternyata menimbulkan polemik di dunia maya. Sebagian dari warganet justru menghujat unggahan tenaga medis di media sosial TikTok yang tentunya dengan membawa tagar Indonesia Terserah. Hujatan ini kemudian berhasil diabadikan melalui tangkapan layar dan disebarluaskan di Twitter oleh akun @asnonim. Contohnya adalah komentar yang berbunyi seperti ini. Bisanya cuma ngeluh, kan digaji sama negara. Ya tinggal jalanin yang ikhlas, itu kan sudah jadi tugasmu. Kemudian ada pula warganet yang mencurigai tenaga medis yang membawa virus ke mall, seperti pada komentar yang satu ini. Komentar terakhir warganet yang tertangkap layar ini mengaku telah bosan dengan PSBB dan menyuruh tenaga medis tersebut agar cepat menyembuhkan pasiennya. Hujatan ini terhadap tenaga medis tidak berhenti sampai situ saja. Ada pula oknum pengemudi ojek online yang menghujat tenaga medis yang mempopulerkan tagar Indonesia Terserah. Tagar Indonesia Terserah ternyata menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pertama, tagar Indonesia Terserah tidak ditujukan kepada pekerja-pekerja yang sifatnya informal, misalnya PKL atau pekerja seperti ojek online yang memang harus keluar rumah untuk menafkahi keluarga mereka. Tagar ini justru ditujukan kepada sebagian dari masyarakat yang beberapa waktu lalu berbelanja baju lebaran di saat orang-orang masih menerapkan PSBB. Kemudian kita juga bisa lihat beberapa waktu lalu Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh pemudik
padahal mudik sendiri sudah dilarang oleh pemerintah. Poin kedua, Indonesia Terserah sebetulnya secara tidak langsung juga ditujukan kepada pemerintah, karena pemerintah dengan kebijakannya yang bersifat kontradiktif tersebut justru mempersulit kinerja tenaga medis. Seperti yang kita ketahui, ada satu kebijakan pemerintah, lebih tepatnya Kementerian Perhubungan, yang membuka jalur transportasi. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga tetap melarang mudik. Hal itu terbukti menjadi blunder. Mengapa? Karena justru masyarakat malah menjadi semakin ingin mudik, karena masyarakat yang tadinya sudah tidak percaya dengan pemerintah ditambah lagi dengan keinginan untuk mudik yang tinggi dari masyarakat karena memang sudah bertahun-tahun dilakukan, ditambah lagi dengan budaya Indonesia yang memang senang untuk melanggar peraturan, menjadikan sebagian dari masyarakat Indonesia yang ada di Bandara Soekarno-Hatta itu untuk mudik. Hal ini berimbas kepada risiko penyebaran virus corona yang akhirnya meningkat secara drastis. Tentunya pihak yang paling dirugikan dari hal tersebut adalah tenaga medis. Fenomena ini membuat kita tersadar akan pentingnya merefleksikan diri, memahami sebelum bertindak, menelaah informasi lebih jauh, dan mengesampingkan emosi agar tidak memicu konflik. Kami Pathan, Helmi, Fani, Baron mengajak kalian semua untuk selalu berpikir positif, memahami makna informasi dengan baik, dan mengikat kembali tali persaudaraan demi melawan virus corona.